selamat pagi. Apa kabar hari ini? Pagi ini kita akan kembali dengan in-house training kita pada pagi hari ini. Dan kita akan sama-sama belajar modul hari ini mengenai perangkat ajar. Modul perangkat ajar kita pada pagi hari ini kita akan sama-sama lihat hal apa saja yang menjadi tujuan daripada modul perangkat ajar ini. Pertama, kita diharapkan kita bisa menjelaskan prinsip pembelajaran, kita bisa menjelaskan konsep dan penyusunan tujuan pembelajaran, kita juga bisa menjelaskan konsep komponen dan pengembangan modul ajar, dan juga menyusun tujuan pembelajaran dan modul ajar. Nah, agenda kita pada hari ini ada dua, yaitu untuk bisa mencapai tujuan pembelajaran daripada modul ajar ini, kita akan belajar tentang tujuan pembelajaran itu sendiri dan apa saja modul ajar yang akan kita pelajari. Kira-kira masih ingat tidak ya mengenai Bapak Ibu masih ingat mengenai profil pelajar Pancasila? Yang paling diingat apa nih profil pelajar Pancasila? Ya, ada 6 aspek di situ ya. 6 aspek. Kira-kira masih ingat tidak? Ini belum dibuka nih. Tentang kita ingat dulu profil pelajar Pancasila apa? Iya, berkebinekaan global, apalagi gotong royong, mandiri, kreatif. Gotong royong sudah ya. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Iya. Ini ternyata ada di sini di slide yang ini. Ya, kita lihat untuk pengantarnya kita mengenai profil pelajar Pancasila ini diharapkan pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Profil pelajar Pancasila adalah kompas atau penunjuk arah untuk pengembangan dan implementasi kurikulum dan pembelajaran. Implementasi pengembangan profil pelajar Pancasila dilakukan dalam kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler, dan budaya sekolah. Ini yang tadi saya sampaikan, kita tadi coba sama-sama mengingat ya. Profil pelajar Pancasila, ya ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Ya, dalam penyusunan perangkat ajar, ada beberapa konsep yang perlu kita pahami bersama. Kita lihat ini, untuk capaian pembelajaran itu sendiri sudah ditetapkan oleh pemerintah yang disusun dalam fase-fase termasuk fase pendidikan anak usia dini atau fase fondasi. Nah, dari capaian pembelajaran itu sendiri diturunkan dalam penyusunan tujuan pembelajaran. Untuk tujuan pembelajaran itu sendiri kita lihat ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Disusun berdasarkan analisis capaian pembelajaran yang disesuaikan dengan konsep dan kondisi masing-masing satuan pendidikan dalam melakukan aktivitas pembelajaran. Dan untuk pendidikan anak usia dini tidak disusun alur karena proses pembelajaran fleksibel dan kontekstual dalam mencapai capaian pembelajaran. Untuk pengembangan modul ajar, kita lihat pengembangan modul ajar adalah sejumlah alat atau sarana media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik agar proses pembelajaran lebih menarik dan bermakna. Diharapkan dengan adanya perangkat ajar ini akan membantu guru menggunakan metode yang terdiferensiasi. Ya, sekarang kita masuk pada prinsip pembelajaran itu sendiri. Penyusunan perangkat ajar dilakukan berdasarkan prinsip dan pembelajaran yang merujuk pada
yang merupakan rujukan bagi guru dalam menganalisis CP atau capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Prinsip pembelajaran di PAUD itu menyangkut beberapa hal, yaitu pembelajaran itu dirancang dengan mempertimbangkan tahapan perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik. Terus pembelajaran itu sendiri dirancang untuk membangun kapasitas untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Proses pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi dan karakteristik peserta didik secara holistik. Pembelajaran itu dia harus relevan atau pembelajaran yang dirancang sesuai dengan konteks lingkungan dan budaya peserta didik, di mana keterlibatan orang tua dan masyarakat sebagai mitra sangat penting sekali. Pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Apa sih yang menjadi tujuan daripada pembelajaran ini? Konsep tujuan pembelajaran merupakan deskripsi dari 3 aspek komponen, yakni pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh peserta didik dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran untuk mendukung tercapainya capaian pembelajaran. Kita lihat rumusan tujuan pembelajaran. Mencakup tahapan kognitif, dimensi pengetahuan, perilaku capaian, dan profil pelajar Pancasila itu sendiri. Konsep tujuan pembelajaran di satuan PAUD untuk tiap elemen capaian pembelajaran mengacu pada visi dan misi satuan PAUD, profil PAUD, karakteristik anak, dan karakteristik lokal dan budaya setempat. Nah, karena tergantung pada visi misi karakteristik satuan PAUD, kebijakan, dan konteks lokal daerah, maka tujuan pembelajaran di tiap satuan PAUD itu berbeda. Berbeda dalam artian dia harus memperhatikan prinsip pembelajaran sesuai dengan konsep tujuan pembelajaran yang bersifat kontekstual dan keberpusatan pada anak. Ya. Mungkin itu saja. Allah Tuhan. Beta boleh omong sampai